Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Melanjutkan video yang kemarin, yaitu saat saya dianggap sudah meninggal dunia. Waktu kemarin ada suatu kesepakatan ingin ngobrol dengan sesepuh-sesepuh kampung, ingin mengetahui ceritanya seperti apa. Sekarang saya ceritakan, walaupun tidak detil, hanya garis-garis besarnya saja. Di saat saya dalam perjalanan, di saat nggak pulang-pulang ke rumah, disitulah saya diterpa oleh suatu pembelajaran. Semakin lama, semakin banyak wilayah yang saya singgahi, sehingga saya hafal, saya memahami adat dan budaya wilayah-wilayah tersebut. Karena saya orangnya seneng ngobrol dengan orang-orang yang dituakan, yaitu sesepuh-sesepuh yang ada di wilayah tersebut. Karena saya yakin setiap wilayah yang saya singgahi di saat itu masa kerja, pasti di wilayah itu ada sesepuh-sesepuhnya. Setiap malam pasti saya ngobrol dengan sesepuh. Saya suguhi kopi, berikut cemilannya, yaitu gorengan-gorengan. Berikut temannya wedang kopi, yaitu udud, supaya sesepuh-sesepuh tersebut bersemangat. Unik emang prinsip saya ini. Dimana saya kerja, pasti di situ saya kenal dengan sesepuh di situ. Walaupun usia saya waktu itu masih muda, tetapi teman ngobrol saya orang-orang tua semua. Bahkan hampir kebanyakan dari para sesepuh-sesepuh tersebut mengaku bahwa saya ini cucunya beliau-beliau. Jadi saya udah dianggap cucu oleh beliau-beliau. Dengan senang hati saya terima. Saya pun manggil beliau. Ada yang manggil kakek, ada yang dipanggil aki, ada yang dipanggil abah. Karena saya sangat menghormati beliau-beliau, saya pun gak akan menyia-nyiakan wejangan-wejangan dari beliau-beliau. Pasti akan saya bawa selama saya masih berjalan di atas muka bumi ini. Gak mungkin beliau-beliau itu akan menyengsarakan saya. Gak mungkin beliau-beliau itu akan membuat saya susah dalam hidup dan kehidupan ini. Makanya saya meyakini wejangan-wejangan beliau. Karena keasikan
gaul dengan sesepuh-sesepuh, hingga saya pun jadi males untuk ngecas HP. Waktu itu saya megang HP apa ya, Siemens kalau nggak salah, apa Motorola. Waktu zaman SIM cardnya itu masih harga 980.000 kalau nggak salah. Dikasih oleh kantor, oleh bos saya, tetapi saya kerja di luar wilayah. Akhirnya saya nggak pernah ngecas, nggak pernah pakai HP, percuma, nggak ada sinyal. Makanya saya anggap saya nggak punya HP, karena percuma, sinyal susah, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal waktu itu di rumah tuh ada telepon Telkom, yaitu telepon rumah. Karena saya udah terlanjur males megang HP, ya udah percuma. Sejak itulah saya udah nggak pernah hubungi lagi orang-orang yang ada di rumah. Nggak pernah nelpon ibu, nggak pernah nelpon bapak saya, nggak pernah nelpon adik-adik saya, karena sulit untuk berkomunikasi. Sampai akhirnya saya pun selalu terngiang-ngiang suara ibu, suara bapak saya. Ada rasa kangen. Namun setiap saya mau izin pulang sebentar, nggak pernah dikasih izin. Akhirnya diambang kefrustasian untuk bisa pulang. Ya udah, mumpung saya hidup sendiri, saya fokus ke kerjaan daripada pikiran lari kemana-mana. Sampai saya dikasih kepercayaan oleh bos, ya ibaratnya kaki tangannya lah. Setiap ada kasus di wilayah anu, pasti saya yang dikirim. Setiap wilayah terpencil ada kasus, pasti saya yang dikirim. Karena bos paham, orang lain gak bakalan mau. Kalau si Arya pasti mau dia. Saking percayanya bos kepada saya pun pegang teguh kepercayaan tersebut. Karena kepercayaan itu sulit dibangun kembali jika sudah dikhianati. Nah, itu pembelajaran saya saat itu, waktu masih melanglang buana di desa-desa terpencil, di wilayah-wilayah terjauh. Makanya wejangan-wejangan dari sesepuh-sesepuh selalu saya terima, selalu saya praktekkan, supaya jiwa saya ini semakin tegar. Disitulah saya pun disebut oleh sesepuh-sesepuh yang saya singgahi wilayahnya, kamu ini hebat seperti batu karang. Beban seperti apapun, suasana seperti apapun, situasi seperti apapun, kondisi seperti apapun, kamu selalu siap
untuk tampil. Orang lain belum tentu. Karena kamu seperti batu karang, ya udah, kamu mau nggak jadi cucu saya? Pasti itu, setiap wilayah pasti seperti itu. Setelah saya cerita seperti itu, baru sesepuh-sesepuh yang di kampungnya ibu saya pada diem, pada dengerin. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang komentar, semua pada menyimak. Itulah bedanya ngobrol dengan orang seumuran, beda dengan orang yang udah sepuh. Di saat saya bercerita, beliau-beliau, yaitu sesepuh-sesepuh yang ada di kampung ibu saya, semuanya menyimak. Gak ada yang ngotong cerita saya. Sering kan di saat kita cerita langsung ada yang komen, masa sih kok bisa begitu, yang bener nih. Sering kan kita kedenger kayak gitu. Tapi kalau sepuh-sepuh beda. Beliau menyimak, beliau tidak berkomentar sampai cerita di kampung-kampung tersebut tuntas. Malah beliau berujar seperti ini, besok lanjut lagi ceritanya, saya masih penasaran, ini belum tuntas semua. Ini kan baru cerita singgah di kampung ini, kerja di kampung ini, ketemu sama sesepuh ini, belum tuntas semua kan? Belum. Udah, nanti disambung lagi ya. Boleh. Saya selalu siap menerima beliau-beliau di rumah ibu untuk ngobrol. Dan ibu saya pun gak segan-segan untuk mengeluarkan wedang kopinya, cemilannya. Saya pun gak segan-segan untuk membelikan beliau-beliau udud. Nanti di video selanjutnya saya akan ceritakan pengalaman kerjanya di daerah terpencil seperti apa. Pasti banyak misterinya. Pasti itu namanya daerah terpencil, masih mengandung aura mistis. Ini cuma sebatas pembukaan, yaitu pembukaan di saat saya ngobrol dengan sesepuh-sesepuh yang ada di kampungnya ibu. Belum sampai ke cerita mistisnya. Nanti cerita mistisnya di video selanjutnya. Oke? Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok saya upload desa-desa terpencil yang banyak aura mistisnya, supaya nggak ketinggalan. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, supaya jiwa kita semakin kuat, jiwa kita semakin tegar, jiwa kita semakin kokoh. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.